Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai setengah putaran. Nah, di sini ada kata kunci yaitu mencerminkan. Lalu bedanya dengan refleksi itu apa? Nah, jadi bedanya dengan refleksi di pembahasan sebelumnya yaitu sumbu cerminnya berupa garis. Nah, sedangkan setengah putaran yang akan saya bahas ini yaitu mencerminkan sebuah titik atau garis dengan sumbu pencerminannya berupa titik. Makanya di sini ditulis setengah putaran juga dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, coba kita perhatikan dulu ilustrasi ini. Di sini A aksen merupakan titik hasil pencerminan dan titik P merupakan pusat cerminnya. Karena seperti di definisi setengah putaran tadi, yaitu P berperan sebagai pusat cerminnya. Nah, di geometri sendiri setengah putaran itu disimbolkan dengan H besar, sebelahnya P kecil. P yang ada di tengah ini merupakan pusat putaran atau pusat cerminnya. Nah, karena P berada di tengah, maka jarak antara A aksen ke P dan P ke A itu pasti sama. Makanya ada tanda garis 2 seperti ini atau tanda jarak yang sama. Kemudian lanjut ke definisi 4.1, yaitu setengah putaran terhadap titik P adalah pemetaan HP yang memenuhi dua syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu kalau kondisi kalau titiknya bukan berada pada cermin. Nah, tadi kan P itu merupakan pusat cerminnya. Nah, di kasus yang pertama yaitu A tidak sama dengan P. Nah, misalkan kita punya titik lain yaitu titik A. Nah, titik A ini posisinya tidak sama dengan cermin atau titik P tadi. Makanya ditulis A tidak sama dengan P. Nah, jika kita cerminkan atau kita putar titik A terhadap cermin P, dia akan pindah ke lokasi baru. Kita sebut saja A aksen. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya dia tidak menempel atau memiliki jarak terhadap P, maka ketika kita refleksikan, dia akan berpindah ke titik yang lain, tidak menempel atau tidak menyatu dengan titik P itu. Kemudian jarak dari titik asli atau titik A ke cermin atau P itu sama persis dengan jarak dari cermin P ke titik bayangan atau A aksen. Makanya di sini dituliskan titik P itu merupakan titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan A dan A aksen. Lalu kondisi atau syarat yang kedua, kondisi apabila titiknya adalah cerminnya atau di sini titiknya menempel pada cermin, makanya ditulis A sama dengan P. Nah, untuk kasus satu tadi kan titik A tidak berada pada cermin. Nah, sekarang bagaimana apabila titik yang mau kita cerminkan atau kita putar itu menempel pada cermin P itu sendiri? Jawabannya simple. Bayangannya ya pasti berada di titik P itu sendiri kan. Nah, seperti yang pernah disinggung di pertemuan sebelumnya, kita membayangkan jari kita sebagai titik, kemudian kita tempelkan jari kita pada cermin, lalu pasti bayangannya kan tidak memiliki jarak, alias bayangannya pasti menempel pada cerminnya. Nah, makanya hasilnya itu adalah titik P itu sendiri atau pusat cerminnya. Makanya di sini tulis HP A sama dengan P. Lanjut ke teorema 4.1, yaitu setengah putaran atau HP adalah suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan dia suatu transformasi perlu dibuktikan dari 3 langkah. Yang pertama,
dibuktikan dulu setengah putaran merupakan fungsi. Yang kedua, setengah putaran merupakan surjektif, lalu setengah putaran merupakan fungsi injektif. Nah, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu bahwa setengah putaran merupakan fungsi. Di langkah 1 ini untuk A tidak sama dengan P adalah titik tengah ruas garis A aksen dengan A aksen sama dengan HP A. Untuk A sama dengan P, HP A sama dengan P. Nah, di sini itu sesuai dengan definisi setengah putaran di definisi 4.1 tadi. Kemudian di langkah kedua, kita ambil titik X sebagai cermin dan titik Y sebagai titik asalnya, yang mana posisi dari titik Y dan cermin X itu berbeda posisi. Makanya di sini ditulis X tidak sama dengan Y. Nah, berdasarkan definisi awal di definisi 4.1 tadi, titik bayangannya atau kita sebut Y aksen, pasti posisinya membuat si cermin X ini berada tepat di tengah-tengah antara ruas garis Y dan Y aksen di langkah ketiga. Dari langkah 1 dan 2. Lalu di langkah 4 tertulis jelas bahwa Y aksen tunggal. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita punya sebuah garis lurus. Nah, kalau titik awal atau Y tadi sudah pasti posisinya di situ, dan titik tengahnya atau X juga sudah pasti posisinya, maka letak titik ujung yang satunya lagi atau Y aksen itu cuma ada satu kemungkinan posisi, ya pasti menyeberangi titik awal tadi, karena kan setengah putaran itu merupakan refleksi titik kalau nggak salah tadi. Karena refleksi titik, maka ya kemungkinannya pasti titiknya kan berhadapan dan posisinya ya hanya menghadap pada titik awal tadi, yaitu titik A. Nah, tidak mungkin ada titik ujung lain yang membuat jaraknya sama rata. Nah, karena bayangannya hanya satu atau tunggal, maka jelas bahwa Y aksen sama dengan X tunggal, maka dia terbukti sebuah fungsi. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu akan dibuktikan setengah putaran merupakan surjektif. Nah, perlu diingat kembali definisi surjektif itu intinya bilang bahwa setiap titik di daerah kawan atau hasil bayangannya harus memiliki pasangan di daerah asal. Di langkah pertama kita ambil sembarang titik A aksen di bidang V. Oke, sekarang kita ambil titik apa saja di bidang V, kita sebut saja namanya A aksen tadi. Nah, kita anggap A aksen ini adalah bayangan atau titik bayangan ya, yang sedang kita cari titik asalnya. Kemudian di langkah kedua tertulis HP A sama dengan A aksen. Nah, kita harus membuktikan bahwa ada sebuah titik asal, kita sebut saja A, yang jika diputar setengah putaran, hasilnya pasti atau pas menjadi si A aksen tadi. Dari langkah 1 dan definisi setengah putaran di definisi 4.1 tadi. Kemudian di langkah 3 adalah kasus jika bayangannya berada tepat di pusat P. Nah, kalau misal ternyata titik A aksen yang kita pilih tadi itu pas berada di P atau pusat cermin, ya gampang, titik asalnya atau A ya pasti si P itu sendiri, karena A aksen tadi kan menempel pada cermin. Nah, A aksen ini kan kita misalkan sebuah titik baru. Nah, pasti bayangannya kita misalkan A itu juga akan ada pada titik P, alias A itu pasti kan sama dengan P karena dia menempel pada cermin. Makanya di sini tertulis A aksen itu sama dengan P di langkah ketiga. Nah, dari langkah kedua dan ketiga tadi itu bisa disimpulkan ada A aksen sama dengan A sama dengan HP A. Karena tadi kan A sama dengan P. Kemudian di langkah kelima adalah kasus di mana
bayangannya tidak berada di pusat P atau A tidak sama dengan P. Nah, kalau A aksen bukan di P, bagaimana cara mencari titik asalnya? Nah, kita tinggal membuat garis, lalu cari titik A sedemikian sehingga P itu menjadi titik tengahnya. Nah, karena dalam geometri, kita selalu bisa membuat titik simetris seperti itu. Maksudnya kita bisa membuat titik dengan jarak, membuat garis dengan titik yang jaraknya itu sama. Berarti titik asalnya kan pasti ada. Lalu di langkah keempat, itu sebenarnya kesimpulannya. Karena untuk setiap titik bayangan A aksen yang kita tunjuk, baik itu di pusat maupun di tempat yang berbeda dari pusat P, maka kita selalu bisa menemukan titik asalnya atau A. Maka tidak ada satupun titik di bidang yang tidak memiliki titik asalnya. Nah, itulah kenapa dia disebut surjektif. Oke, yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa setengah putaran merupakan fungsi injektif. Nah, di tujuan tabel ini adalah kita akan membuktikan apabila titik asalnya beda atau A tidak sama dengan B, karena di langkah 1 ada titik A dan B, maka hasil bayangannya juga harus berbeda, alias HP A tidak sama dengan HP B. Nah, di sini dibagi menjadi dua kasus. Kita bahas kasus yang pertama, yaitu salah satu titik berada di pusat P. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama dulu, yaitu kita misalkan punya dua titik berbeda, yaitu A dan B di bidang V. Kemudian di langkah kedua, kita misalkan A menempel pada cermin P. Nah, otomatis bayangannya atau A aksen itu pasti tetap berada di P. Nah, ini dibagi menjadi dua kasus, yaitu kasus pertama A sama dengan B sama dengan P. Kasus kedua yaitu A tidak sama dengan B tidak sama dengan P. Nah, ini saya jelaskan singkat saja. Nah, kita misalkan punya dua titik yang berbeda, yaitu A dan B. Nah, kita misalkan juga A itu menempel pada cermin P seperti di kasus 3. Nah, otomatis karena A menempel pada cermin P, maka bayangannya atau A aksen ya tetap berada di titik P sesuai dengan definisi setengah putaran tadi di langkah keempat ini ya. Kemudian karena B itu berbeda dari A, berarti B itu kan tidak menempel pada cermin. Nah, karena B tidak menempel pada cermin, maka bayangannya atau B aksen pasti tidak berada pada B juga, melainkan berada di seberang B atau berada memiliki jarak dengan P. Jadi B aksen pasti tidak mungkin berada pada P. Nah, kesimpulannya bayangan A di P dan bayangan B yang bukan berada di P itu berbeda. Makanya di langkah ketujuh itu ditulis HP A tidak sama dengan HP B. Karena tadi di langkah pertama kan kita misalkan A tidak sama dengan B. Nah, kalau misalnya A menempel pada cermin, maka B pasti tidak menempel pada cermin kan, karena A tidak sama dengan B tadi. Selanjutnya di kasus kedua, yaitu A tidak sama dengan B tidak sama dengan P. Nah, kita langsung ke langkah 12, yaitu kita andaikan HP A sama dengan HP B. Maksudnya bagaimana jika bayangan A itu sama dengan bayangan B. Lalu di langkah 13 dan 14, kalau bayangannya sama padahal cerminnya atau pusat P-nya tadi cuma satu, maka secara logika titik asalnya kan pasti sama. Nah, ibaratnya kalau misal bayangan di cermin itu menumpuk di satu titik, kan nggak mungkin yang berdiri di depan cermin itu adalah
dua titik yang berbeda gitu. Makanya di sini tertulis A aksen sama dengan B aksen dan A itu sama dengan B dari langkah ke 13, karena kan HPA itu sama dengan HPB. Nah, hasilnya HPA itu kan A, sedangkan HPB hasilnya B aksen ini. Berarti A sama dengan B dan A aksen sama dengan B aksen. Kemudian di langkah 15 kita menemukan kontradiksi. Tadi di awal kan kita bilang bahwa titik A dan titik B tadi itu berbeda. Kalau nggak salah di ini langkah 1. Nah, kita bilang bahwa A dan B itu berbeda, tetapi di perhitungan kita yang di langkah 14 malah bilang bahwa A itu sama dengan B, atau dengan kata lain mereka adalah titik yang sama. Nah, makanya pengandaian kita di langkah 12 itu salah. Yang benar adalah bayangannya tidak mungkin sama. Nah, karena terjadi kontradiksi dan kita sudah membuktikan bahwa tidak mungkin ada dua titik berbeda yang memiliki bayangan yang sama, maka setengah putaran itu bisa disebut injektif. Nah, berdasarkan pembuktian pada tabel 1, 2, dan 3 tadi, jika digabungkan maka setengah putaran merupakan suatu transformasi. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang teorema 4.2, yaitu setengah putaran merupakan involusi. Nah, di sini saya buat 3 kolom. Nah, di langkah pertama kita ambil sembarang titik E elemen V atau titik A di bidang V dan titik pusatnya itu P. Kita bisa ambil satu titik bebas apa saja di bidang V tadi kita namai A, dan satu titik yang akan menjadi cermin atau pusat putarannya. Nah, ini kita namakan P tadi. Kemudian di langkah kedua ada dua kemungkinan, yaitu A sama dengan P atau A tidak sama dengan P. Nah, di sini secara logika posisinya hanya ada dua kemungkinan letak titik A ini. Entah dia pas di titik pusat, yaitu A sama dengan P, atau dia memiliki jarak dari pusatnya, yaitu A tidak sama dengan P. Nah, kita akan cek kedua kemungkinan ini. Di langkah yang ketiga ada kasus 1, yaitu A sama dengan P. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu A sama dengan P, yaitu apabila titik A posisinya menumpuk atau menempel pada pusat P tadi. Nah, di langkah yang keempat ini itu ada PA sama dengan P, ini harusnya P besar. Nah, ini dibaca bayangan titik A oleh setengah putaran pada pusat P. Nah, kita bacanya HPA saja karena terlalu panjang fungsi HP untuk A. Nah, ini sesuai dengan definisi setengah putaran tadi. Apabila sebuah titik tepat ada di pusat cermin, yaitu P besar tadi, maka bayangannya tidak akan bergeser ke mana-mana, alias dia tetap berada di P, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di teorema 4.1. Kemudian di langkah kelima, yaitu HPA sama dengan HPP. Dan di langkah 5 ini kita kan memiliki HP dalam kurung HPA. Nah, karena kita sedang ada di kasus 1, yaitu A sama dengan P, yang dimana di dalam kurung ini, nah itu kan nilainya P besar tadi, maka bentuknya itu bisa disubstitusi. Di kurung ini bisa diganti dengan P besar, jadinya HPP sama dengan HPP seperti ini. Lalu di langkah ke 6 kan tadi sudah disubstitusi ya, HP P besar dalam kurung. Nah, HP P besar dalam kurung ini sama dengan P besar dari definisi setengah putaran.
Nah, kita ingat syarat definisi di awal. Apabila titiknya menempel di cermin P, maka bayangannya kan pasti nggak kemana-mana, alias tetap di titik P. Nah, jadi keseluruhan dari HP P ini itu berubah menjadi P besar. Nah, di langkah 3 tadi, untuk kasus 1 kan kita tuliskan A sama dengan P, maka hasil akhir tadi ini kan tadinya HP P besar itu kan sama dengan P. Nah, P ini itu sama dengan A di kasus 1 di langkah 3, maka yang ini yang tadinya P besar bisa kita ganti atau kita substitusi menjadi A menurut langkah 3 sama langkah 6 tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa HP A itu sama dengan A dari langkah 3 dan 6 karena A sama dengan P. Selanjutnya di kasus kedua yaitu A tidak sama dengan P, yang mana berarti titik A itu posisinya jauh atau berbeda tempat dari pusat P. Kalau tadi kan titik A itu menempel pada pusat P, sedangkan di kasus yang kedua ini karena A tidak sama dengan P, maka titik A posisinya berbeda dari pusat P. Nah, di langkah 9 ini kita andaikan HP A sama dengan A aksen. Maksudnya bayangan dari titik A jika diputar setengah putaran di pusat P itu menghasilkan A aksen. Kita sebut saja A aksen tadi ya. Maka P adalah titik tengah ruas garis A aksen. Di atas teorema 4.1 tadi ada gambar. Nah, kira-kira visualisasinya seperti itu. Kemudian di langkah 11 kita mencari bayangan dari A aksen, yaitu kita tuliskan HP A aksen sama dengan A double aksen. Nah, kenapa kita harus mencari HP A double aksen bukan mencari A lagi? Nah, karena kita sedang membuktikan involusi ya. Syarat mutlak untuk membuktikan involusi itu adalah kita cek apabila satu titik itu diputar, lalu dari posisi titik itu tadi jika diputar lagi dengan cara yang sama, apakah dia akan kembali ke titik awal. Nah, di setengah putaran yang pertama tadi itu kan ada di A aksen. Nah, di putaran kedua ini sekarang ada di A aksen, bukan A lagi. Nah, untuk mengeceknya kita harus memutar lagi titik dari posisi terakhir itu, yaitu A aksen. Maka dari itu yang kita operasikan adalah A aksen, bukan A lagi, sehingga kita cari HP A aksen. Kemudian langkah 12, maka P adalah titik tengah ruas garis A aksen, A double aksen, sama seperti di langkah 10 tadi. Karena kita memutar A aksen atau bayangannya dan hasilnya itu adalah A double aksen, maka si pusat putarannya yaitu P besar tadi harus menjadi titik tengah antara A aksen dan A double aksen, seperti di visualisasi yang sebelumnya. Kemudian di langkah ke-13, karena P titik tengah ruas garis A aksen di langkah 10 tadi, maka P juga titik tengah ruas garis A aksen A. Nah, ini cuma sekedar membalik. Misal jarak A ke P itu sama dengan P ke A aksen, berarti kalau dibaca terbalik kan sama aja, dari A aksen ke P juga pasti sama dengan P ke A. Nah, dari langkah 12 dan 13 tadi itu bisa kita simpulkan A double aksen sama dengan A.
Di langkah 10 tadi kan kita tahu bahwa P itu titik tengah antara titik tengah ruas garis A aksen. Maka jarak A ke P itu sama dengan P ke A aksen. Nah, dari langkah 12 kita mencari bayangan dari A aksen, yaitu A double aksen. Nah, syaratnya setengah putaran itu pasti membuat P harus menjadi titik tengah antara A aksen dan A double aksen. Nah, kita untuk analoginya tuh gini, kita misal bayangkan ujung pensil kita itu ada di A aksen, lalu kita tarik garis lurus melewati P dengan jarak yang sama persis seperti A aksen ke P. Lalu ujung pensil kita tadi itu kan pasti mentok di titik A, tidak mungkin nyasar ke titik lain kan, karena ditarik garis lurus. Karena ujung pensil kita tadi berhenti di A, maka kita bisa bilang ternyata titik bayangan kedua itu A double aksen tadi itu posisinya menumpuk alias sama persis dengan titik awal, yaitu titik A tadi. Sehingga di langkah 14 ini kan bisa kita simpulkan A double aksen sama dengan A. Lalu di langkah ke-15 maka HP A aksen sama dengan A. Tadi di langkah 11 Nah, di langkah 11 kita membuat pemisalan bayangan dari A aksen itu adalah A double aksen ini. Karena di langkah 14 kita sudah tahu bahwa A double aksen itu sebenarnya adalah A, ya sudah, kita ganti saja hurufnya. Jadi ini kan harusnya HPA aksen sama dengan A double aksen. Karena A double aksen sama dengan A, maka kita substitusi saja, kita ganti A double aksen di sini menjadi A. Makanya di sini alasannya substitusi dari langkah ke-14. Di langkah ke-16 karena A aksen sama dengan HPA, maka HP dalam kurung HPA itu sama dengan A. Nah, di sini di langkah 9 tadi, nah di langkah 9 ini itu kan kita sudah sepakat, kita misalkan A aksen itu sama dengan HPA. Jadi A aksen di sini di langkah ke-15 ini itu bisa diganti atau disubstitusi menjadi HPA tadi. Kan tadi HPA sama dengan A aksen. Jadi di langkah 9 kita tetapkan A aksen sama dengan HPA, maka A aksen ini di langkah ke-15 itu bisa kita substitusi menjadi HPA. Nah, karena kan A aksen sama dengan HPA ya tadi di langkah 9, maka di langkah ke-16 ini bisa ditulis HP dalam kurung HPA, karena ini tadi substitusinya dari langkah 9. Ini kenapa kok sama dengan A? Karena ini kan tadinya HP A aksen ya, karena A aksen itu kan sama dengan HPA, maka ini sama saja, HP A aksen sama dengan A dari langkah 15 ini. Begitu, makanya dia sama dengan A. Sebenarnya sama saja, karena HPA tadi kan di langkah 9 kan sama dengan A aksen. Nah, jika kita substitusikan ini diganti A aksen, maka jadinya HP A aksen itu kan hasilnya sama dengan A. Itu dari definisi setengah putaran juga. Kemudian di langkah 17 dan 18 tadi, nah ini kesimpulan dari kasus 1 dan 2. Nah, di kasus 1 tadi itu kan titik A berada di pusat cermin. Nah, kita sudah membuktikan kalau itu terbukti bahwa HPA itu sama dengan A. Nah, di kasus 2, kalau misalnya titik A itu memiliki jarak terhadap cermin pusatnya atau pusat cerminnya, nah
kesimpulan ini kita sudah buktikan bahwa HPA itu sama dengan A juga. Nah, karena semua kondisi dari kasus 1 dan kasus 2 menghasilkan HPA seperti di kasus 1 tadi juga menghasilkan ini HPA, maka dari dua kesimpulan kasus tadi, HP merupakan suatu involusi dari definisi involusi. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai rumus dari setengah putaran. Nah, sebelumnya masih ingat tidak mengenai syarat setengah putaran, yaitu titik pusat P itu adalah titik tengah antara titik asal A dan bayangannya atau A aksen. Nah, di aljabar, rumus untuk mencari titik tengah itu dari tengah sama dengan ujung kiri tambah ujung kanan dibagi 2 atau dicari rata-ratanya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, untuk sumbu X, posisi tengahnya atau A kecil adalah rata-rata dari sumbu X dan X aksen. Makanya di A kecil di sini ditulis A sama dengan X ditambah X aksen per 2. Nah, begitupun untuk sumbu Y, posisi di tengahnya adalah B kecil, maka rata-rata dari sumbu Y dan Y aksen adalah Y ditambah Y aksen per 2. Nah, ini sepertinya untuk mencari titik tengahnya ya. Lalu tujuan kita kan ingin mencari di titik mana sih posisi bayangannya, alias kita mau cari si X aksen dan Y aksen ini kan. Nah, jadi rumus ini itu bisa kita otak-atik gitu untuk mendapatkan rumus X aksen dan Y aksen untuk mencari titik bayangannya. Tadi kan kita punya X plus X aksen per 2. Nah, kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan 2. Jadi di yang A jadi persamaan A yang tadinya X plus X aksen per 2 menjadi 2A sama dengan X plus X aksen. Kemudian masing-masing ruas ini kita kurangi dengan X agar hasil persamaannya menjadi X aksen sama dengan sesuai tujuan kita di awal tadi kan. Oke, kita dapatkan yaitu 2A min X sama dengan X aksen, atau bisa dibalik juga, X aksen sama dengan min X plus 2A. Nah, cara yang sama kita juga gunakan untuk mencari Y aksen, yaitu kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 2B sama dengan Y plus Y aksen. Kemudian masing-masing dikurangi dengan Y menjadi 2B min Y sama dengan Y aksen. Nah, sama saja bisa kita tulis Y aksen sama dengan min Y plus 2B. Nah, di sini juga sudah ditulis ya. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk matriks itu menjadi seperti ini. Nah, di sini di kotak ini merupakan rumus cepat apabila titik pusat atau cerminnya pas berada di tengah persimpangan sumbu alias di titik koordinat 0,0. Kita tidak perlu repot-repot menggunakan rumus panjang seperti tadi, karena A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka bayangannya tinggal dikali minus saja. Titik X menjadi min X dan titik Y menjadi min Y. Oke, kita lanjutkan teorema 4.3, yaitu setengah putaran adalah suatu isometri. Nah, tujuan di teorema 4.3 ini adalah membuktikan bahwa setengah putaran adalah sebuah isometri. Nah, salah satu syarat dari isometri itu kan adalah dia mempertahankan jarak. Nah, artinya kita harus membuktikan bahwa jarak antara dua titik asli A ke B
itu sama persis dengan jarak antara dua titik bayangannya, yaitu A aksen ke B aksen. Maka secara matematisnya kita mau membuktikan bahwa AB itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, karena dalam geometri posisi dua titik dan satu pusat itu bisa bermacam-macam, pembuktiannya dibagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama yaitu titik-titiknya membentuk segitiga seperti di visualisasi langkah 5 atau tidak segaris. Dan kasus yang kedua yaitu titik-titiknya menumpuk di satu garis lurus atau segaris seperti di visualisasi langkah 16. Kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu P merupakan pusat suatu setengah putaran. Nah, ini adalah premisnya. Kita tetapkan ada satu titik P yang menjadi cermin putar. Kemudian kita ambil sebaran titik A, B dengan A tidak sama dengan B, serta A, B, dan P tidak segaris. Nah, kita ambil dua titik asli tadi, atau dua titik asal yaitu A dan B, di sebaran tempat kita tempatkan di tempat yang berbeda. Nah, syaratnya posisinya tidak boleh membentuk garis lurus jika ditarik ke P. Kemudian di langkah ketiga dan keempat, A aksen sama dengan HP A dan B aksen sama dengan HP B. Nah, kita tentukanlah nama bayangannya. Bayangan A diputar terhadap P, namanya A aksen tadi, dan bayangan B namanya B aksen. Lanjut kita ke langkah 5 yang terdapat visualisasi ini. Kemudian kita lanjutkan di langkah 5. Di sini terdapat visualisasi. Yang pertama, tarik garis putus-putus dari A yang melewati pusat P. Nah, kemudian kita teruskan garis itu ke sisi seberangnya dengan jarak yang persis sama. Ujung garis itulah tempat titik A aksen berada atau bayangannya. Tarik garis B menembus P atau melewati P, kemudian teruskan ke seberang dengan jarak yang sama. Nah, di tempat terakhir berhenti tadi dinamakan titik B aksen. Kemudian garis yang tidak putus-putus ini kita hubungkan titik A dengan B, lalu hubungkan juga titik A aksen dengan B aksen. Nah, alasannya konstruksi garis ini sengaja dibuat agar kita mendapatkan dua buah segitiga, yaitu segitiga PAB atau segitiga asli dan segitiga P A aksen B aksen atau segitiga bayangannya. Nah, strategi kita adalah membuktikan bahwa kedua segitiga ini sama atau kongruen. Nah, apabila mereka sama persis, otomatis panjang sisi AB pastikan sama dengan A aksen B aksen. Kemudian kita identifikasi sudutnya di titik pusat P. Nah, kemudian kita identifikasi sudut-sudutnya di titik pusat P. Tempat garis bersilangan tadi terbentuk sudut APB dan A aksen P B aksen yang posisinya saling bertolak belakang. Kemudian di langkah 6 sesuai teorema di geometri. Kemudian di langkah 6 sesuai teorema geometri yang pernah dibahas di semester yang lalu, sudut yang bertolak belakang pasti besarnya kan sama atau kongruen, sehingga di langkah ke-6 itu ditulis sudut APB kongruen dengan sudut A aksen P B aksen. Kemudian di langkah 7 dan langkah 8 AP sama dengan A aksen P dan ruas garis AP kongruen dengan ruas garis A aksen P. Ini wajar karena P adalah pusat setengah putaran. Nah, jarak dari objek ke cermin AP pasti sama dengan jarak cermin ke bayangan atau A aksen P. Nah, di langkah 8 hanya penulisan formal bahwa ruas garisnya itu kongruen. Kemudian di langkah yang ke-9 yaitu
BP sama dengan B aksen P. Dan di langkah 10, ruas garis BP kongruen dengan ruas garis B aksen P. Nah, alasannya sama seperti langkah 7 tadi dan langkah 8, tetapi diterapkannya pada titik B dan bayangannya. Intinya hampir sama. Kemudian di langkah 11, yaitu segitiga PAB kongruen dengan segitiga PA aksen B. Nah, ini berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Nah, kita kan sudah memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang di langkah 8 dan 10, dan sudut yang diapitnya pun sama besar di langkah 6 tadi. Jadi kedua segitiga itu merupakan segitiga yang kongruen, makanya ditulis di langkah ke-11 tadi. Kemudian di langkah 12, yaitu ruas garis AB atau sisi AB kongruen dengan sisi A aksen B aksen, karena segitiga PAB itu sama persis atau kongruen tadi sudah dibuktikan dengan segitiga PA aksen B aksen, maka semua bagian yang bersesuaian pasti sama besarnya. Nah, akibatnya panjang sisi luar AB pasti sama persis dengan A aksen B aksen. Nah, sudah selesai untuk kasus yang pertama. Kemudian di kasus yang kedua, yaitu AB dan P segaris ya. Kita ambil bagaimana kalau titiknya berbaris lurus semua. Nah, kita tidak bisa menggunakan bantuan segitiga lagi seperti tadi. Kita mulai dari langkah ke-13 terlebih dahulu. Ambil sebaran titik AB dengan A tidak sama dengan B serta A, B, P segaris. Kemudian ini dengan alasan premis tambahan atau premis baru. Kita lanjut di langkah 14 dan 15. Sama seperti tadi, kita definisikan nama bayangannya. Ini seperti definisi 4.1 tadi ya. Bukan, teorema 4.1 tadi, yaitu A aksen sama dengan HPA dan B aksen sama dengan HPB. Kemudian kita ke langkah 16, yaitu kita perhatikan dulu gambar berikut. Di gambar ini urutannya dari kiri ke kanan kan A, B, P, B aksen, dan A aksen. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Pertama, titik P ditaruh di tengah sebagai cermin atau pusat cerminnya. Kemudian titik A dan B ditaruh di sebelah kiri cermin. Titik B posisinya lebih dekat ke cermin ketimbang titik A. Kemudian karena B dekat dengan cermin, maka bayangannya atau B aksen akan jatuh di sebelah kanan cermin dengan jarak yang sama dekatnya atau di sebelah P juga. Karena A posisinya jauh di ujung kiri cermin, maka bayangannya atau A aksen akan berada di ujung kanan dengan jarak yang sama jauhnya. Nah, itulah alasan urutannya menjadi A, B, P, B aksen, A aksen. Di langkah 17, AB sama dengan AP min BP. Nah, coba kita lihat bagian sisi kiri cermin. Jarak total dari ujung ke cermin adalah AP. Nah, kalau jarak total itu kita kurangi sepanjang ruas BP, maka sisa potongannya tinggal ruas garis AB kan, menggunakan logika pengurangan atau pemotongan garis biasa. Kemudian sama seperti langkah 17 tadi, di langkah 18 juga kita terapkan A aksen B aksen sama dengan A aksen P min B aksen P. Kita lakukan logika yang sama seperti tadi, tapi ini di sisi kanan cermin. Kemudian di langkah 19, ingat aturan setengah putaran yang tadi, yaitu AP itu nilainya sama dengan A aksen P dan BP itu nilainya sama dengan B aksen P. Itu tertera di langkah ke-16 di bawah visualisasi itu. Nah, karena elemen yang dikurangkan itu nilainya sama persis, maka hasil pengurangannya di langkah 17 dan 18 pasti sama. Maka terbukti bahwa AB sama dengan A aksen B aksen.
Oke, kesimpulannya, karena dalam kondisi segitiga di kasus 1 maupun kondisi segaris di kasus 2, panjang AB itu selalu sama dengan A aksen B aksen tadi, maka secara mutlak terbukti bahwa setengah putaran merupakan isometri. Oke, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa teorema 4.3 tadi, yaitu setengah putaran merupakan isometri. Nah, kemudian kita coba secara aljabar. Nah, di sini menetapkan titik pusat aturannya atau P pas di titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Oke, kita misalkan punya titik A x1, y1 dan B x2, y2. Nah, jarak antara mereka berdua atau dua titik ini kita sebut sebagai D. Nah, kemudian karena pusatnya di 0,0, rumus setengah putarannya tinggal dikali minus seperti di halaman 81. Nah, itu kan pusatnya 0,0. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa dikali min 1. Kemudian titik A dipetakan ke bayangannya yaitu A aksen menghasilkan min x1, min y1. Kemudian di titik B juga sama, karena dikali min 1, maka titik B dipetakan ke bayangannya yaitu B aksen menjadi min x2, min y2. Nah, jarak dua bayangan ini kita sebut sebagai D aksen. Lalu kita masukkan ke rumus jarak dua titik yaitu D aksen sama dengan akar x2 aksen min x1 aksen kuadrat ditambah y2 aksen min y1 aksen kuadrat. Kemudian kita ganti huruf yang menggunakan aksen ini yaitu x2, x1, y2, y1 dengan koordinat bayangan yang sudah kita kali minus tadi. Jadi x2 aksen kita ganti menjadi min x2, x1 aksen kita ganti menjadi min x1 ditambah y2 aksen diganti menjadi min y2 dan y1 aksen diganti menjadi min y1. Kemudian karena min ketemu menjadinya plus, maka akar min x2 tambah x1 kuadrat ditambah min y2 plus y1 kuadrat. Kemudian, nah kalau kita punya nilai minus lalu dikuadratkan, hasilnya akan sama persis dengan nilai plusnya. Contoh, min 3 kuadrat sama dengan 9 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, secara aljabar, min A plus B kuadrat itu nilainya sama dengan A min B kuadrat. Jadi bentuk yang tadi itu bisa kita rapikan atau dikeluarkan minnya jadi D aksen sama dengan akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Nah, coba kita perhatikan lagi hasil akhir rumus yang sudah kita otak-atik. Nah, bentuknya itu merupakan rumus asli untuk mencari jarak dari titik A ke B atau dalam kurung D kecil tadi. Nah, karena hasil hitungan di aksen ternyata setelah dilakukan perhitungan hasilnya kembali lagi ke rumus D yang awal tadi, maka terbukti bahwa D aksen itu sama dengan D, sehingga kita simpulkan bahwa terbukti setengah putaran mempertahankan jarak atau suatu isometri, dan karena isometri otomatis dia adalah suatu kolineasi atau mempertahankan garis lurus. Kemudian bagaimana kalau pusatnya bukan di pangkal koordinat? Nah, sebenarnya sama saja. Misal pusatnya kita ambil P, A, B. Nah, sesuai rumus matriks yang sudah kita bahas di gambar sebelumnya di halaman 81, bayangannya kan menjadi A aksen sama dengan min x1 plus 2A, y min y1 plus 2B. Untuk B aksen juga sama, min x2 plus 2A, min y2 plus 2B. Kemudian kita cari selisih jarak X
bayangannya yaitu X2 aksen min X1 aksen. Kemudian kita tuliskan min X2 plus 2A min X1 plus 2A, hasilnya menjadi min X2 plus 2A plus X1 min 2A. Nah, kita lihat angka plus 2A dan min 2A bisa saling menghilangkan sehingga menyisakan min X2 plus X1. Nah, hal yang sama kita lakukan pada sumbu Y juga ya. Setelah kita hitung, nilai plus 2B dan min 2B akan saling menghilangkan dan tersisa min Y2 ditambah Y1. Nah, karena hasil selisihnya balik lagi menjadi min X2 plus X1 dan min Y2 plus Y1, maka ketika dimasukkan ke dalam rumus akar kuadrat tadi, perhitungannya akan sama persis 100% dengan langkah yang berpusat di titik 0,0 tadi. Selanjutnya kita ke teorema 4.4, yaitu satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Nah, untuk pembuktiannya tidak menggunakan 3 kolom seperti teorema 4.2 yang sebelumnya. Nah, di sini kita misalkan pusat putarannya itu adalah P, A, B dan titik sembarang adalah A, X, Y. Nah, berdasarkan rumus tengah putaran tadi di halaman 81, koordinat bayangan dari X aksen Y aksen adalah X aksennya sama dengan min X plus 2A dan Y aksen sama dengan min Y plus 2B. Tadi sudah dicari. Kemudian di bagian 1 kita bagi menjadi 2 bagian. Kita menggunakan bagian 1 dulu, yaitu pembuktian titik tetap. Nah, suatu titik disebut titik tetap jika koordinat bayangannya sama dengan koordinat titik aslinya, yaitu X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y. Nah, kita menggunakan beberapa langkah. Kita mulai dari langkah 1 dulu, yaitu kita substitusikan kondisi X aksen sama dengan X ke dalam rumus koordinat X di nomor 1 tadi, yaitu kita substitusikan karena X aksen sama dengan X, maka X aksen di nomor 1 bisa kita ganti dengan X, sehingga X sama dengan min X plus 2A. Begitupun kemudian di langkah kedua kita sama-sama jumlahkan dengan X agar 2A ini menjadi sama dengan X plus X. X plus X sama dengan 2X. Maka selanjutnya yaitu 2X sama dengan 2A. Kemudian di langkah ketiga kita selesaikan untuk nilai X, kita cari X-nya, maka ketemu X-nya sama dengan 2. Kemudian di langkah keempat kita substitusikan kondisi Y aksen sama dengan Y ke dalam rumus koordinat Y di nomor 2. Caranya sama seperti tadi. Karena Y aksen sama dengan Y, maka di nomor 2 Y aksen sama dengan min Y plus 2B bisa diganti dengan Y sama dengan min Y plus 2B. Di langkah 5 ini kita sama-sama jumlahkan dengan Y agar menghilangkan min Y, sehingga Y tambah Y sama dengan 2B, Y tambah Y sama dengan 2Y, kemudian 2Y sama dengan 2B. Nah, di langkah 6 kita cari nilai untuk Y, sehingga Y sama dengan B. Kemudian kesimpulan bagian 1 dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa satu-satunya titik yang tidak berubah posisinya adalah A, B, yang merupakan koordinat titik pusat P. Jadi benar bahwa satu-satunya titik tetap adalah P. Selanjutnya di bagian kedua kita membuktikan garis tetap. Garis G, kita misalkan G disebut garis tetap jika bayangan dari garis tersebut atau G aksen berhimpit dengan garis aslinya, alias G aksen sama dengan G. Sama seperti tadi kita bagi per langkah. Langkah pertama kita misalkan persamaan garis G adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian di langkah kedua kita gunakan rumus inverse untuk substitusi. Tadi kan setengah putaran adalah involusi, sudah kita buktikan di teorema 4.2, maka kita bisa menukar X dan X aksennya.
Jadi seperti ini, X sama dengan min X aksen plus 2A, Y sama dengan min Y aksen plus 2B. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y tersebut ke dalam persamaan garis G. Menjadi A dalam kurung min X aksen plus 2A ditambah B dalam kurung min Y aksen plus 2A plus C sama dengan 0. Nah, kita substitusikan persamaan garis AX plus B plus C sama dengan 0 tadi dengan nilai di langkah 2. X sama dengan min X aksen plus 2A dan Y sama dengan min Y aksen plus 2B. Kemudian kita jabarkan, masing-masing kita kali pelangi. A dikali min X aksen sama dengan min AX aksen. Kemudian A dikali 2A, 2A besar A kecil. Kemudian B dikali min Y aksen sama dengan min BY aksen, kemudian B dikali 2B kecil sama dengan 2B besar B kecil plus C sama dengan 0. Lalu di langkah 5, agar hasil persamaan tadi itu menjadi positif, kita kalikan dengan negatif 1, yaitu menjadi AX aksen plus BY aksen min 2A besar A min 2B besar B kecil min C sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis bayangan G aksen. Kemudian di langkah 6, agar garis G aksen sama dengan G, maka nilai konstanta pada persamaan di langkah 5 harus sama dengan konstanta pada persamaan langkah 1. Nah, ini kita sama dengan kan C, yaitu C sama dengan min 2A besar A kecil min 2B besar B kecil min C. Di langkah 7 kita selesaikan persamaan untuk mencari syarat nilai C atau konstanta tadi. C ditambah C sama dengan min 2A besar A kecil min 2B besar B kecil. 2C sama dengan min 2, ini min 2 nya kita keluarkan, dalam kurung tinggal A besar A kecil tambah B besar B kecil. Lalu kita sama dengan kan C nya, masing-masing kita kurangi dengan minus 2, sehingga hasilnya menjadi C sama dengan min A besar A kecil plus B besar B kecil, atau jika disamakan 0 menjadi A besar A kecil plus B besar B kecil plus C sama dengan 0. Nah, di langkah 8, persamaan tadi secara matematis menyatakan bahwa titik A, B terletak pada garis tersebut. Nah, kita bisa simpulkan bagian 2 ini karena syarat agar menjadi garis tetap adalah A besar A kecil plus B besar B kecil plus C sama dengan 0, maka garis tersebut wajib melalui titik pusat P, A, B. Nah, terbukti bahwa garis-garis tetap dalam setengah putaran adalah semua garis yang melalui P.